Dengan demikian, segala musim kehidupan orang Kristen merupakan momen kesaksian yang indah, dimulai dari siklus kelahiran, mulai bersekolah atau kuliah, bekerja, menikah, memasuki usia pensiun, bahkan sampai kepada momen kematian. Semuanya dapat menjadi momen yang indah apabila dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Allah memberi kita hikmat khusus untuk mempersiapkan setiap momennya dengan baik. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, persiapan memasuki usia emas, dari 1 Korintus 14 ayat 33. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Satu ayat tambahan lagi dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, ini berbicara tentang bagaimana Allah menghendaki kehidupan di setiap musim kehidupan kita tetap tertib, teratur, penuh persiapan, sehingga ada shalom, ada damai sejahtera yang berguna untuk diri kita sendiri dan kita tinggalkan, kita wariskan juga untuk orang lain. Serta satu perkataan dari Amsal bahwa masa depan sungguh ada bagi setiap diri kita yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini banyak orang dapat memulai segala sesuatu dengan baik, namun tidak semuanya dapat mengakhirinya dengan baik. Sebagai orang beriman, umur kita memang bukan kita sendiri yang menentukannya, tetapi kita bisa berdoa dan memohon hikmat darinya untuk mempersiapkan semua kebutuhan akhir dalam tanda kutip kita dengan rapi. Ini berkaitan nanti setelah memasuki umur yang cukup lanjut, usia indah, usia emas, dan kemudian memasuki bagaimana kita mempersiapkan diri agar sesiap-siapnya menghadapi panggilan Tuhan kembali ke rumah Allah Bapa di surga. Nah, itu yang saya maksudkan dengan suatu akhir yang baik. Dengan demikian, segala musim kehidupan orang Kristen merupakan momen kesaksian yang indah, dimulai dari siklus kelahiran, mulai bersekolah atau kuliah, bekerja, menikah, memasuki usia pensiun, bahkan sampai kepada momen kematian. Semuanya dapat menjadi momen yang indah apabila dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Allah memberi kita hikmat khusus untuk mempersiapkan setiap momennya dengan baik. Saudara, saya dijuluki oleh sahabat karib saya, dia seorang pendeta juga. Dia menjuluki saya adalah ketua panitia ataupun event organizer-nya Hari Kemuliaan. Ya, dia mengganti hari kematian dengan hari kemuliaan. Karena saya pernah membawakan seminar ini beberapa kali di gereja lokal sampai ke seminar nasional berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan diri memasuki suatu akhir dengan baik, begitu ya. Karena saya berpikir begini, ketika kita graduation, tamat dari sekolah atau wisuda, kita mempersiapkan momen itu dengan baik. Pasti ada foto-fotonya, pasti ada momen-momen yang diabadikan dengan sangat bagus. Walaupun misalnya di era pandemi pun graduation-nya tidak sebagaimana biasanya di dalam keramaian, ada tamu undangan dan sebagainya, tetapi tetap biasanya ada momen untuk foto di studio dan bersama keluarga inti. Itu contoh.
Lalu di momen pernikahan pasti ada foto-fotonya, pasti ada perjamuannya. Jadi segala musim kehidupan dapat kita rayakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi selama saya pelayanan sekitar kurang lebih 14 tahun di dunia penggembalaan ya, saya melihat bagaimana waktu itu ada begitu banyak jemaat yang kami layani meninggalnya mendadak dan akhirnya terjadi kekacauan. Mulai dari anak berantem, anak memperebutkan warisan, anak mempertanyakan dan saling berbeda pendapat sehingga akhirnya terjadi pertengkaran karena yang satu anaknya menentukan orang tuanya akan dikremasi, yang satu mengatakan dikubur. Jadi dari situ akhirnya saya mengambil satu kesimpulan ataupun satu pengalaman begini. Wah, mestinya ini harus ada persiapan khusus untuk menghadapi panggilan Tuhan, menghadap kembali ke rumah Tuhan, atau katakanlah momen kematian dipersiapkan dengan baik-baik begitu ya, walaupun kita tidak tahu tanggalnya kapan, tahunnya kapan, tetapi setidaknya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dengan baik. Nah, nanti kita akan bicarakan itu ya. Nah, tetapi sekarang mari kita akan lihat satu persatu di saat-saat sebelum menjelang Tuhan memanggil kita kembali ke rumah Bapa di surga pun, kita tetap dapat berkarya. Kita lihat ya, lanjut berkarya di usia emas. Jadi biasanya yang disebut dengan usia keemasan, usia emas itu dimulai dari umur 50 ke atas begitu ya. Nah, ketika kita sudah berumur emas ataupun 50 tahun ke atas, misalnya mulai dari umur 50, setengah abad ya, 60, 70, 80 dan seterusnya, kita dapat terus melanjutkan karya ya. Jadi jangan berpikir udah memasuki usia pensiun tidak mau berkarya lagi, itu cepat pikun saudara, ataupun cepat linglung begitu ya. Nah, kita tidak ingin menjadi orang yang tidak produktif, kita tetap ingin menjadi orang yang produktif sampai Tuhan memanggil kita. Nah, banyak contoh tokoh dunia yang menghasilkan karya maestro ataupun karya terbaik di masa usia senja mereka. Ada beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah Sir Winston Leonard Spencer Churchill ya. Hidup pada tahun 1874 sampai 1965. Dia menjadi Perdana Menteri Inggris pada usia 81 tahun. Ya, luar biasa ya. Umur 81 tahun masih dapat menjadi pejabat tinggi. Nah, tokoh yang kedua juga adalah tokoh internasional namanya Clara Barton. Dia memimpin Palang Merah Internasional pada usia 83 tahun. Wow, indah sekali, luar biasa, kelihatannya masih sangat kuat dan produktif. Tokoh yang ketiga adalah Robert Frost. Dia ini adalah seorang yang suka sastra. Dia menulis puisi-puisi yang paling masyhur pada usia hampir 80 tahun. Wow, saya suka banget karena saya suka menulis ya, dan itu gue banget ya. Kalaupun Tuhan memberikan saya umur sampai seuzur itu, saya mau berkarya seperti dia ya. Lalu yang keempat, Oliver Wendell Holmes. Dia menjadi hakim agung pada usia 90 tahun. Wow ya, luar biasa, mendekati umur 100 tahun tetap menjadi hakim agung. Lalu tokoh yang kelima adalah Connie Mack. Dia memimpin tim baseball pada usia 88 tahun. Wow, ini luar biasa saudara ya. Nggak main-main, ini membutuhkan kelincahan dan kekuatan fisik ya. Dan ini sungguh luar biasa. Lalu tokoh yang keenam adalah Toscanini. Dia menjadi konduktor orkestra dunia kenamaan pada usia 87 tahun. Sampai pada hari ini kalau kita masukkan namanya masih keluar begitu banyak sejarah musik ya tentang dia dan bagaimana dia menjadi konduktor orkestra dunia yang sangat terkenal. Lalu yang ketujuh adalah Frank Lloyd Wright ya. Ini adalah arsitek yang melakukan karya terbaik pada usia 86 tahun. Bukan main ya, tidak kalah dengan anak milenial. Arsitek loh ini ya, yang membutuhkan kejelian ya, tetap dapat melakukan karya yang terbaik pada usia 86 tahun. Nah, lalu yang kesembilan adalah John Wesley. Nah, John Wesley adalah pendeta yang masih berkhotbah dengan sangat semangat
dengan semangat tinggi berkobar-kobar pada usia 88 tahun. Wah, ini juga menjadi cita-cita saya karena saya adalah pendeta, saya juga jurnalis, penulis ya, dan kemudian juga adalah seorang pengajar, seorang dosen. Saya ingin ya, kalau Tuhan berikan umur yang panjang seperti mereka, saya tetap ingin berkarya seperti mereka sampai Tuhan menjemput. Luar biasa, saudara. Nah, itu adalah contoh tokoh-tokoh yang boleh menginspirasi kita, menginspirasi saudara, dan menginspirasi saya, bahwa kita tetap dapat berkarya walaupun sudah memasuki usia emas. Lalu, yang selanjutnya, kita dapat merencanakan suatu akhir dengan baik. Ya, akhir di sini saya kasih tanda kutip adalah ketika kita rindu kembali ke rumah Tuhan, kita tidak tahu kapan tanggal dan tahunnya, tetapi semua persiapan dapat kita lakukan dengan baik sehingga ketika saat Tuhan tiba jemput kita, pada saat itu semua teladan indah, semua kerapian, semua yang dipersiapkan itu akan menolong keluarga ya yang ditinggal oleh kita, sehingga mereka tidak kerepotan atau tidak kebingungan mengerjakan segala sesuatunya nanti ya. Yang pertama-tama kita dapat, kalau pada saat kita hidup ini kita masih ada hutang, cepat-cepatlah lunasi. Kalau nggak mampu sekaligus lunasi, bayarlah cicilan, supaya kita tidak meninggalkan dunia ini dengan hutang-hutang ya. Itu akan membuat kesaksian kita menjadi kurang baik. Lalu yang berikutnya, kita hidup sesuai dengan pendapatan kita ataupun kemampuan kita. Jadi kalau di masa pensiun kita sesuaikan peninggalan pensiun kita, maksudnya sesuaikan dengan pendapatan kita di masa pensiun. Nah, tetapi ada orang yang pensiun pun masih tetap dapat wirausaha sehingga tidak mengganggu sedikit pun gaya hidupnya ya, dapat dilanjutkan dengan penuh sukacita, tetapi ya lebih baik diatur baik-baik, apalagi sekarang seluruh dunia mengalami masa pandemi. Kita harus hidup penuh dengan keprihatinan. Kalaupun kita mempunyai kehidupan yang berkelimpahan, kita tetap harus ingat masih ada tetangga, masih ada saudara-saudara kita, masih ada teman-teman kita yang masih memerlukan bantuan kita. Jadi kita mesti sesuaikan kehidupan kita sesuai dengan kemampuan pendapatan ataupun dengan dana pensiun kita. Yang ketiga, kita rapikan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan hukum ataupun warisan. Misalnya kalau kita mempunyai beberapa rumah, mempunyai beberapa investasi yang berharga, lalu kita mau wariskan kepada keluarga, tetapi kalau tidak ada keluarga ataupun keturunan langsung, kita mau hibahkan kepada saudara-saudara kita seiman, kita mau hibahkan kepada sahabat-sahabat kita, kita mesti membuat catatan di hukum ya kan. Jadi kita mesti membuat surat hibah begitu ya, dan disahkan oleh hukum. Kita memerlukan bantuan notaris, sehingga ketika kita tiada di dunia ini, kita kembali ke surga, kita sudah tenang ya. Jadi orang-orang yang kita tinggalkan pun tidak rebutan dalam tanda kutip harta yang masih tersisa yang kita punyai begitu ya. Biasanya karena urusan hukum tidak rapi, urusan pembagian harta tidak rapi, bahkan anak cucu pun kadang-kadang berantem ya. Nah, jadi kita tidak ingin meninggalkan kesaksian yang buruk, kita menginginkan kesaksian yang baik, sehingga dengan demikian kita dapat memuji Tuhan ketika kita kembali ke surga. Karena apa? Tidak ada beban lagi, semuanya dipersiapkan dengan rapi. Nah, lalu yang keempat, ini udah masuk hal yang detil-detil ya, saya tidak ceritakan semuanya, saudara bisa tambahkan di daftar saudara sendiri. Ini cuma beberapa contoh yang kecil-kecil saja, tidak semua saya daftarkan, tetapi saudara bisa membuat list sendiri. Misalnya mau tulis apa di batu nisan kita ya, saya contoh dengan nama saya sendiri. Saya ketika dipanggil Tuhan kembali ke surga, saya tidak ingin body ataupun jasadnya itu dikremasi, melainkan ingin dikubur biasa-biasa saja. Dan kalau ada nisannya,
saya sudah permisi minta izin kepada Tuhan Yesus. Saya suka sekali dengan perkataan Tuhan Yesus, tetelestai, artinya sudah selesai. Tidak ada lagi yang belum diselesaikan. Jadi semua urusan relasi, urusan hutang piutang, urusan semuanya sudah selesai, tidak ada tunggakan. Nah, itu adalah kepergian yang sangat menyenangkan pastinya ya. Dan saya ingin ya nanti di makam saya dituliskan kata tetelestai. Itu contohnya saya, saudara. Tidak mesti ya semua seperti ini. Saudara bisa menuliskan ayat yang lain atau perkataan yang lain sesuai dengan yang saudara rancangkan ya, atas suatu akhir yang baik. Nah, ini contoh ketika mama saya meninggal ataupun dipanggil kembali ke surga. Saya menulis di media sosial ya tentang ayatnya dan sebagainya ya, tentang nama Chinese-nya, dan nama keluarga serta semua anak cucu dan sebagainya. Itu sebagai suatu pemberitahuan kepada sanak famili yang mungkin tidak bisa kita beritahukan pada saat kedukaan. Jadi melalui media sosial akan cepat tersebar. Nah, itu pun redaksinya perlu kita pikirkan mau bagaimana, mau ayat apa dan sebagainya, apa kata-kata di situ ya. Nah, itu adalah suatu contoh ya, kita kalau tidak ingin merepotkan keluarga kita, kita sudah bisa membuat satu draft ya. Satu draft apa yang mau kita isi di situ. Nah, lalu yang keempat, misalnya tinggalkan pesan ya. Saya mempunyai mama angkat waktu itu dan saya juga urus liturgi pemakamannya karena dia ingin sekali saya mengurusnya, jadi dia mengikuti semua petunjuk saya. Ketika mama angkat saya masih hidup, dia bilang kepada saya, "Nak, buatkan mama liturgi pemakaman." Jadi beliau ya yang memilihkan nanti pendeta siapa yang memakamkan, lalu liturginya bagaimana, dan dia bilang, "Mama ada bikin puisi untuk cucu." Jadi ada puisi dimasukkan di situ, ada foto dipasang. Jadi buku liturginya itu sudah ada sebelum beliau dipanggil oleh Tuhan. Jadi begitu beliau dipanggil oleh Tuhan, buku liturgi itu dicetak dalam waktu cepat dan pada waktu kedukaan itu bisa dipakai sehingga orang melihat, wah ini kok rapi sekali, ada puisi ya, ada kata-kata yang merupakan satu teladan yang bisa dicontoh dan semua di situ dipersiapkan begitu indah sehingga semua kerabat keluarga yang datang menyaksikan bahwa kepergian beliau ini sungguh sangat siap karena menghadapi hari kemuliaan, hari ketika Tuhan menjemput kita secara pribadi. Oh, luar biasa sekali saudara. Nah, untuk mama kandung saya waktu itu kami menanyakan, kalau mama nanti dijemput oleh Tuhan, ya memang ini hal yang sebenarnya sepele sih bagi sebagian orang, tapi kami tanyakan, mama nanti mau disemayamkan di mana, di rumah atau di rumah duka? Nah, waktu itu mama kami menjawab di rumah saja, karena bagaimanapun juga itu adalah rumah tempat dia berada bertahun-tahun gitu ya, jadi ingin disemayamkan di rumah dan kami ikuti. Dan kemudian kami tanya, nanti petinya mau warna coklat atau putih? Dan dia bilang mau putih. Nah, kami ikuti, jadi kami sudah pesan jauh-jauh hari sebelumnya dan di situ ada ukiran tentang malaikat dan sebagainya. Wah saudara, itu adalah kesaksian yang sungguh luar biasa indahnya. Ini adalah contoh yang sederhana ya. Jadi saudara nanti bisa tambahkan listnya, nanti mau persiapan pakai baju apa ya, apakah mau pakai sepatu apa dan sebagainya. Jadi nanti semuanya itu bisa saudara persiapkan dengan baik. Dan bahkan kalau saya sendiri saudara, karena saya sudah membuat banyak video, jadi video khusus nanti bisa dibuat pada waktu penghiburan. Nah, nanti yang khotbah salah satunya adalah saya sendiri ya. Say goodbye kepada teman-teman. Wah, itu pikiran dari saya ya. Jadi itu adalah satu persiapan bagaimana kita menyatakan rasa sukacita kita ketika hari kemuliaan itu tiba, hari Tuhan menjemput itu tiba ya, sehingga kita dapat mempersiapkan memasuki usia emas, memasuki usia indah itu dengan shalom, dengan penuh sejahtera. Walaupun saat ini kita belum terlalu tua atau katakanlah usianya belum terlalu tinggi, tapi tidak ada salahnya kalau kita memikirkan itu. Karena Tuhan dapat menjemput kita kapan saja. Kadang-kadang anak yang berumur 10 tahun juga sudah dijemput, lalu umur 20 tahun, 30 tahun, tidak ada yang dapat mengira ataupun memperhitungkan kita ini kapan dijemput. Jadi
Tidak ada salahnya kalau kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Bukankah untuk memikirkan menu satu hari saja kita pikir-pikir nanti mau makan apa begitu ya. Apalagi ini menyangkut suatu akhir dari kehidupan kita ketika kita bertemu dengan Tuhan. Persiapan apakah yang kita lakukan? Sebenarnya yang paling penting itu adalah perhiasan dari karakter kita ya. Karakter kita serupa dengan Yesus. Setelah matang itu adalah satu perhiasan yang sungguh sangat indah, yang bernilai kekal, yang akan kita bawa ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Sedangkan persiapan lahiriah itu juga penting saudara, karena meninggalkan teladan iman, meninggalkan kesaksian yang baik bagi orang-orang yang nanti akan mengurus kita. Nah, kiranya renungan hari ini boleh menginspirasi kita semua untuk mulai pikir-pikir ya, dan mulai mempersiapkan list. Saya tahu ada beberapa suku bangsa dan juga suku bahasa yang agak tabu membicarakan hal ini. Nah, tetapi kalau menurut terang firman Tuhan, ini bukan suatu hal yang tabu membicarakan masalah ini, tapi ini adalah masalah kehormatan, masalah kita bersuka cita bertemu di hari kemuliaan dengan Tuhan ketika kita mengalami masa eskatologi pribadi, yakni ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan menjemput kita. Itu adalah hari yang penuh kemuliaan. Jadi bukan sesuatu yang tabu, tetapi malah hal yang mulia kalau kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat melakukan persiapan-persiapan dengan baik, dan Tuhan mengasihi saya dan mengasihi saudara. Shalom.